Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabipun. Perkenalkan, kami dari kelompok ERK dengan saya Eka Lepino Ginting. Saya Muhammad Kaisar Teddy. Saya Renaldi Krisna Samara. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar PSD atau pengolahan sinyal digital. Dalam tugas besar kali ini kami mengubah atau membuat sinyal respirasi atau pernapasan dari landmark bahu dan juga membuat sinyal detak jantung atau RPPG dari ROI wajah. Untuk video kali ini kami menggunakan kamera secara langsung sebagai data yang kami ambil, karena sebelumnya kita telah membuat hands-on 3 menggunakan video, dan untuk sekarang kita menggunakan data secara real time. Dan berikut adalah demonstrasi dari proyek kami. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana tampilan dari aplikasi atau GUI yang telah kami buat. Baik, yang pertama kita lihat pada GUI terdapat beberapa tampilan, yaitu yang pertama ada sinyalnya di sebelah kanan dan juga ada BPM dan juga RPM di sebelah kiri bawah. Lalu pada kiri bawah juga terdapat tombol mulai, berhenti, dan juga simpan. Tombol simpan ini berfungsi untuk menyimpan sinyal dari sebelah kanan ini, di panel sebelah kanan. Baik, dalam demonstrasi ini saya akan melakukan 3 case. Yang pertama yaitu bagaimana jika aplikasi atau GUI ini demonstrasi dari sinyal RPPG dan juga sinyal respirasi ini dilakukan di FPS 30. Lalu yang kedua, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana jika pengujian sinyal respirasi dan juga RPPG ini di FPS 10 secara normal atau stabil, saya tidak bergerak. Lalu yang ketiga, bagaimana jika pengujian ini dilakukan di FPS 10 dengan saya bergerak tidak beraturan. Baik, saya akan mulai saja. Yang pertama yaitu saya melakukan demo di FPS 30. Baik, di sini saya akan menyimpan data dari hasil sinyal yang sudah saya dapatkan dari case yang pertama, yaitu demo di sinyal yang FPS-nya 30. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke case yang kedua, yang dimana kita akan mengganti terlebih dahulu untuk FPS-nya dari yang awalnya 30 menjadi 10. Kita masuk ke bagian GUI.py, maka pada bagian bawah kita akan menemukan self.effective FPS. Ini akan diganti menjadi awalnya 30 akan menjadi 10. Lalu kita jalankan pada main.py. Baik, di sini dapat dilihat bahwa saya sedang menjalankan GUI untuk mendeteksi sinyal RPPG dan juga sinyal respirasi pada FPS 10, dan dapat dilihat di sini untuk perubahan dari BPM dan juga RPM-nya, dan juga dapat dilihat di sinyal RPPG dan juga sinyal respirasi, serta ada sinyal RGB mentah dan ROI wajah, serta sinyal respirasi yang masih mentah. Lalu selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana untuk case yang ketiga, yaitu bagaimana jika saya sebelumnya setelah kita melakukan case yang kedua, kita harus memencet tombol simpan plot terlebih dahulu untuk menyimpan bagaimana hasil dari pengujian case yang kedua, yaitu bagaimana jika FPS diubah ke 10 dan saya tidak bergerak atau diam atau stabil. Baik, selanjutnya kita langsung saja uji coba tes yang ketiga atau case yang ketiga. Kita akan uji coba untuk bagaimana jika di FPS 10 saya bergerak tidak beraturan. Baik, setelah saya melakukan gerak tidak beraturan, dapat dilihat pada data fisiologisnya di BPM dan juga RPM bagaimana perubahan dari yang awalnya saya stabil di FPS 10, lalu sekarang saya bergerak. Lalu bisa dilihat juga pada bagaimana perubahan di sinyal RPPG dan juga sinyal respirasinya, serta di sinyal respirasi mentah dan juga sinyal RGB mentah dari ROI wajah. Maka setelah kita melakukan ketiga tes tersebut, termasuk tes yang ketiga, kita akan menyimpan hasil tes yang ketiga pada bagian simpan plot. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan codingan dari proses pengubahan sinyal respirasi dan RPGZ ini. Ini ada main.py ini merupakan fungsi yang paling utama untuk menjalankan program, di mana main ini akan memanggil GUI dan akan menjalankan GUI atau tampilan dari program. Kemudian di sini ada motion tracker. Secara garis besar, motion tracker ini adalah untuk mendeteksi
wajah atau membuat titik ROI pada wajah, sehingga akan dideteksi cahaya dari gerakan sinyal dari RGB, yaitu red, green, dan juga blue. Ini ada kelas respiration tracker. Yang pertama itu ada max fitur, itu adalah jumlah fitur yang beracak. Yang kedua quality level, itu merupakan kualitas minimal dari deteksi fitur. Yang ketiga ada min distance, itu merupakan jarak minimal antara fitur yang terdeteksi. Yang keempat itu adalah block size, merupakan ukuran dari perhitungan matriks penurunan sudut. Secara garis besar, dia mengubah titik ROI menjadi grayscale. Dia menggunakan modul dari CV2 Optical Flow Relay. Nah, selain ada fungsi ini tadi, ada yang bernamanya Get Motion Signal. Ini yang digunakan untuk mendeteksi gerakan dari tidak secara eksplisit wajah, namun tubuh dikenali sebagai gerakan. Ini adalah proses pengubahan grayscale. Di sini ada, jika tidak ada titik sebelumnya, dia akan mendeteksi ulang dari gerakan tubuh yang di-capture. Oke, kita masuk ke codingan pose respiration tracker. Di sini mengambil import CV2, media pipe, AMPI, dan collection. Ini ada fungsi ini untuk melacak dari landmark dari bahu. Gunanya dari landmark bahu ini untuk mendeteksi jumlah pernapasan per menit. Ini menggunakan media pipe pose yang dipanggil dari media pipe atau import media pipe. Secara garis besar, ini fungsi yang get respiration ini untuk menggambarkan titik-titik landmark pada tubuh spesialisnya, yaitu bahu, untuk mendeteksi dari pergerakan atau sinyal pernapasan per menit. Ini ada left shoulder landmark untuk membuat titiknya atau value-nya, juga ada yang di kanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait sinyal processing.py, utils.py, dan juga video capture.py. Nah, sinyal processing.py yaitu modul yang berfungsi sebagai pemproses sinyal-sinyal fisiologis utama, yaitu RPPG dan juga respirasi. Fitur utama dari sinyal processing.py ini adalah filter Butterworth bandpass untuk mengekstrak frekuensi yang relevan. Kemudian ada detrending sinyal menggunakan moving average untuk menghilangkan tren lambat, dan juga estimasi frekuensi dominan menggunakan FFT untuk mendapatkan PPM dan RPM. Nah, parameter penting yang digunakan pada sinyal processing.py ini adalah rentang frekuensi jantung 0,75 hingga 4 Hz. Kemudian ada rentang frekuensi respirasi sekitar 0,1 hingga 0,8 Hz. Nah, buffer sinyal berukuran sekitar 384 sampel untuk kestabilan analisis. Fungsi utama dari sinyal processing.py ini adalah pertama, proses RPPD, yaitu memproses channel hijau dari ROI wajah untuk mendapatkan sinyal detak jantung. Kemudian ada proses respiration, memproses sinyal gerakan mentah untuk estimasi frekuensi pernapasan. Dia menggunakan gerakan dari bahu. Kemudian ada filter bandpass dan juga detrending, membuat sinyal lebih bersih dari noise dan drip. Kemudian FFT digunakan untuk mencari frekuensi dominan yang mewakili detak jantung dan pernapasan. Selanjutnya, utils.py. Nah, utils.py merupakan modul yang menyediakan fungsi pendukung utama, yaitu kelas Phase Detector MP, yang menggunakan media pipe untuk deteksi wajah yang akurat dan real time. Kemudian ada Get ROI Pixels untuk mengekstrak pixel dari area wajah yang terdeteksi. Kemudian, media pipe lebih handal dibandingkan metode lama seperti hard cascade. Fungsi-fungsi ini sangat penting untuk memastikan sinyal diambil dari area wajah yang valid dan sesuai. Selanjutnya, ada video capture.py. Modul ini adalah modul yang bertanggung jawab terhadap pertama, membuka koneksi ke kamera perangkat menggunakan OpenCV, seperti namanya. Kemudian, dia mengambil frame video secara kontinu. Kemudian, dia menyimpan metadata penting seperti resolusi frame dan FPS kamera, lalu melepaskan kamera dengan benar saat aplikasi berhenti. Modul ini adalah modul yang menjadi sumber data video yang akan diproses oleh modul lain sebagai dasarnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian GUI.py dan juga visualization.py. Ini adalah beberapa library yang harus diinstal sebelum menjalankan kode ini. Lalu kita akan masuk ke bagian kelas, yaitu kelas app GUI, app GUI. Di sini, app GUI berfungsi untuk menampilkan atau display dari si GUI-nya yang akan ditampilkan ke dalam bentuk aplikasi. Lalu di bagian sini ada plot save path yang berfungsi untuk menyimpan hasil sinyal yang akan kita simpan nanti, dan jika dia
tidak memiliki sebuah folder, maka otomatis akan membuat sebuah folder yang bernama folder plot save path. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian dev setup left panel. Ini adalah untuk men-setup panel sebelah kiri yang akan diletakkan bagian untuk video, label video. Di sebelah kiri bawah akan diletakkan untuk label dari si penjelasan tentang teks BPM, RPM, processing FPS, GUI FPS, raw resp motion, dan lain-lainnya. Lalu ada setup right panel yang akan berfungsi sebagai panel untuk menampilkan sinyal dari pada live video yang telah dibuat. Lalu ada initialize video placeholder yang akan berfungsi untuk menempatkan posisi live videonya. Maka di sini ada self dan video label yang dipanggil untuk meletakkan video di bagian sebelah kiri yang menyesuaikan dengan bentuk dari si GUI-nya. Lalu ada initialize processing component yang akan memproses semua komponen yang ada dalam GUI, termasuk di situ ada video capture, ada sinyal processor, ada real time plotter, face detector, dan juga post respiration tracker yang akan divisualisasikan melalui GUI yang ditampilkan melalui aplikasi yang ada pada desktop. Lalu selanjutnya ada start processing. Start processing merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk menjalankan GUI. Jadi akan ada tombol yang bernama start, lalu akan keluar bacaan start processing call. Lalu akan keluar processing thread started. Lalu ada dev stop processing yang akan memberhentikan sebuah proses, yang dimana kita nanti akan ada tombol untuk berhenti atau stop, yang dimana nanti akan mengeluarkan keluaran video stream release dan juga releasing video stream. Lalu ada if not call on exit, ini merupakan bagian dari metode stop processing. Lalu ada process loop yang merupakan bagian penting dalam GUI ini, yang dimana mengandung semua hal-hal yang perlu dipanggil ke dalam sini dari beberapa file yang ada. Jadi seperti misalnya untuk pemutaran video secara live, penggunaan kamera, lalu untuk pemberian sinyal, penggambaran sinyal, itu akan ada di bagian sini. Jika tidak bisa atau error dalam melakukannya, maka akan mendapatkan keluaran gagal mendapatkan frame atau frame kosong yang dilakukan menggunakan perulangan while self is processing and self video stream. Lalu selanjutnya kita masih di bagian proses loop. Itu ada frame original RGB. Ini adalah untuk membuat frame original dari sinyal-sinyalnya, gambaran-gambaran sinyal. Lalu di sini ada frame original RGB itu terbagi atas 3, yaitu R, G, dan B, atau red, green, dan blue. Nah, sinyal ini nantinya akan dijadikan sinyal value, lalu atau sama dengan sinyalnya itu fallback. Jadi sinyalnya itu akan divisualisasikan secara langsung di bagian panel sebelah kanan. Lalu kalau misalnya dia tidak ada, kalau si B-box-nya tidak ada, maka si sinyalnya ini tidak akan ditampilkan gitu. Lalu ada if current BPM to average. Jadi ini adalah fungsi untuk menghitung atau menampilkan perhitungan dari BPM dan juga RPM, atau sinyal dari RPPG dan juga sinyal respirasi. Lalu ada frame untuk GUI display yang juga masih di dalam looping tadi, dan ada WInfo atau untuk mengetahui info-info yang terkait tentang average BPM, RPM, processing FPS, dan juga raw response motion. Lalu ada juga bagian save plotter yang dimana akan meletakkan subplot atau plotter yang akan digunakan sebagai untuk menampilkan sinyal-sinyal yang tersedia. Lalu ada print process loop to stop naturally or by flag. Jadi ini untuk kita bisa mengetahui bahwa proses itu sedang berjalan. Lalu ada metode untuk custom layout baru, dev save plot with custom layout. Jadi ini adalah untuk menyimpan sebuah ataupun empat sinyal yang ada di bagian sebelah kanan, panel sebelah kanan, ke dalam bentuk PNG. Jadi ada yang pertama itu tentunya ada plot sinyal RPPG yang terfilter, yang kedua ada plot sinyal respirasi mentah, yang ketiga ada plot sinyal respirasi terfilter, dan keempat ada plot sinyal RGB mentah. Yang keempat plot sinyal ini sudah didefinisikan pada bagian GUI yang nantinya akan dipanggil kemudian. Lalu kita masuk ke bagian prepare frame for display. Jadi ini untuk menyediakan frame untuk display dari si GUI-nya. Jadi GUI akan menyesuaikan dengan bentuk dari si Windows ataupun desktop masing-masing.
Lalu ada untuk update GUI data. Jadi semisalnya ada perubahan-perubahan khusus yang terjadi pada GUI.py, maka akan menyesuaikan di dalam dengan adanya menggunakan metode update GUI data. Lalu ada update GUI FPS display yang dimana akan mengupdate FPS dari GUI yang ditampilkan pada bagian kiri bawah panel. Lalu ada dev on closing, metode untuk menyelesaikan atau menutup si aplikasi GUI ini. Lalu ada cleanup resource untuk membersihkan resource yang sudah dipakai ketika si GUI ini ditutup. Lalu kita masuk ke bagian visualization. Untuk visualization sendiri, kita memiliki kelas bernama real-time plotter. Real-time plotter berfungsi untuk membuat subplot ataupun memplotting 4 sinyal yang tersedia. Yaitu sinyalnya pertama ada plotting untuk RPPG, lalu ada plotting untuk respirasi atau sinyal respirasi terfilter dan mentah. Karena di dalam aplikasi GUI ini plotter respirasi itu dibagi dua, yaitu terfilter dan mentah di dalam satu subplot dan satu plot. Maka di dalam satu subplot terdapat dua sinyal, yaitu sinyal yang respirasi yang sudah terfilter dan yang masih mentah. Lalu ada plot sinyal RGB mentah, yang dimana plot ini akan digunakan untuk membuat sinyal RGB yang merupakan sinyal mentah daripada sinyal IPPG. Lalu ada def get figure. Def get figure adalah mendapatkan bentuk sinyal dari masing-masing sinyal yang sudah tersedia. Lalu ada def get current plot data, maka akan menampilkan data-data dari 4 plot sinyal yang sudah tersedia. Lalu ada def update plots yang dapat mengupdate plots yang tersedia pada keempat sinyal. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian logika-logika dari si update plots-nya, yaitu ada pertama if. Jadi jika si RPPG sinyal ini filter is not known and len sinyal, maka dia turun 0. Maka data ini akan diisi ulang, data yang akan diplot, lalu akan dikosongkan terlebih dahulu, lalu diisi kembali dengan data yang sudah ada yang dipanggil dari update plots dan juga dari def get current yang akan didapat dari def current plot, lalu akan diupdate dengan update plots. Lalu ada clear plots, yang dimana clear plots ini digunakan ketika kita sudah menyelesaikan ataupun kita mereset si GUI-nya, maka si def clear plots akan bekerja. Baik, itu saja demo untuk untuk tubes kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.